Itu sama. Nah, persamaan ini dalam menjadi taruhan sekarang. Persamaan ini yang sekarang menjadi taruhan di dunia ini, karena tidak bisa diremehkan. Keyakinan yang dipegang teguh oleh sekelompok orang itu nyawa taruhannya. Nah, kalau ini terjadi, perang apapun, perang dagang, perang bisnis, perang ekonomi, perang cari pangan, kalau sudah ini masuk berani mengorbankan nyawanya, pertarungan menjadi tidak ada hentinya. Kita sama-sama hancur. Justru itu dan ini akhirnya menimbulkan pandangan dari kita umat manusia yang penuh dengan apa ya? Penuh dengan tidak jelasan, tidak jelas. Tetap pada bahwa Tuhan ada dan tiada. Nah, ini pandangan sementara kan untuk menyelesaikan dua kubu yang kontradiktif dengan mengatakan bahwa ya ono ya ora ono. Tapi demikian pengalaman spiritual pribadi yang katanya pribadi itu diberlakukan secara umum. Ini diakui dan mampu dikupas persamaannya, ketemu persamaannya di antara empat pengalaman spiritual ini, baru itu kebenaran. Tandana Dharma Mangruwa, kebenaran cuma satu. Baru menemukan kebenaran kembali. Iya, jangankan 4, Konghucu pun, Sinto pun, termasuk ajaran Jawa. Kalau sudah dikupas dengan teori persamaan, ya, disinilah ketemunya kedamaian. Nah, ini rupanya sudah saatnya. Iya. Kalau kita baca, sudah ada yang mulai membeberkan tentang pengertian-pengertian yang saya maksud tadi, pengalaman spiritual pribadi. Nah, tapi diringkas yang dari Isra Mi'raj, dari kebangkitan kembali, dari Pangruwating Papanista, dari Bodhisattva. Kalau di Jawa itu disebutkan dengan Dewa Ruci. Ini diringkas menjadi jati diri, rasa sejati. Diringkas. Nah, apakah ada rasa sejati ini? Apa ada jati diri ini? Ini yang dikupas akhirnya menjadi bahan penelitian. Nah, cuma di sini tetap kepada yang namanya pengalaman pribadi spiritual tidak akan dialami oleh yang lain selain yang bersangkutan. Nah, tinggal sekarang tergantung kepada percaya apa enggak. Nah, dan percaya dan tidak itu tidak bisa dipaksa. Tidak ada keharusan untuk percaya, tidak ada keharusan untuk tidak percaya. Nah, cuma kita punya cara bahwa mengupas pengalaman pribadi seorang tokoh puncak dari ajaran ketuhanan yang dikupas secara pandangan kita yang akhirnya ketemunya persamaan. Bagaimana kalau kita mengatakan bahwa Isra Mi'raj itu persis dengan kebangkitan kembali dan persis dengan Bodhisattva, persis dengan Pangruwating Papanista, persis dengan cara Bima mencari ketemunya Dewa Ruci. Bima ketemu Dewa Ruci persis sama. Nah, ini taruhannya. Ini pandangan kita. Nah, memang jangankan tentang persamaan itu ya, sedangkan pandangan bahwa tentang mikro, dari pandangan tentang Tuhan ya, itu secara mikro ini tertolak. Itu kan ajaran kebatinan Jawa, Kapitayan, bahwa orang Jawa memandang bahwa ilmu-ilmu ketuhanan itu secara mikro tertolak kan, tidak bisa diterima, tidak bisa diterima. Tapi ya karena agama terlanjur masuk dan kita terlanjur sudah menafsirkan dan menerima, karena menurut penafsiran kita itu tidak ada masalah, sama.
dengan ajaran kita pun sama, tidak berbeda. Sehingga timbullah kata-kata Gusti. Gusti Kanjeng Nabi. Kenapa kita tidak jambal Muhammad? Tidak ada. Kita mesti jambal Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Gusti Rasul. Gusti Yesus. Pasti apa Gusti? Bagus hati, dimikrokan. Dimikrokan. Itu. Ditarik ke dalam dirinya. Gusti bagus hati. Kan ada itu kan. Nah, seperti halnya gereja Jawi Wetan. Nah, itu dulu memang orang Jawa mencoba mengupas ajaran Nasrani itu secara mikro. Dan ketemunya sesuai sebagaimana ajaran Jawa. Sehingga kata-kata Yesus ditambahi di depannya Gusti kan Yesus. Bagus hati, dimikrokan dalam diri. Nah, ini rupa-rupanya yang terus akan berkembang pembicaraan ini. Kalau saya rasakan berkembang pembicaraan ini. Kami memulai bicara ini saya rasa sejak adanya saya masuk di konten Ngaji Roso ini. Saya sering menyuarakan itu. Dan terus berkembang. Nah, saya lihat akhir-akhir ini ada dari para anak muda, kelompok-kelompok spiritual mengupas pandangan seseorang, ya. Ini menyangkut jati diri, menyangkut rasa sejati, guru sejati, secara Islam. Ya. Tapi dikaitkan dengan Isra Mi'raj. Mbah, sebentar. Akhirnya seperti rasa sejati sebetulnya ada apa enggak Mbak Gatot? Sebentar, jadi ini dulu ya, saya terangkan dulu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya setelah dari penjelasan tentang pandangan tokoh itu tentang rasa sejati, ini tidak ada endingnya, tidak ada kesimpulannya, disimpulkan sendiri oleh yang menulis itu, gitu loh. Jadi ada kata saya cerita, Pak Mas Indra ini menirukan cerita saya, ya. Terus saya tidak menyimpulkan, disimpulkan sendiri. Dan simpulnya yang meleset, selalu begitu. Setiap kali ada seorang tokoh, seorang mungkin ulama, entah dari Islam, Kristen, Buddha, Hindu itu menyampaikan sesuatu, ditangkap oleh muridnya. Yang kita tahu si murid ini seorang cendekiawan, ilmu pengetahuan, ilmuwan, ya sedikit banyak punya bekal ilmu pengetahuan, sains ya. Terus nah, dia mencoba mengupas sendiri, menyimpulkan sendiri, meleset. Ini sering terjadi begitu. Wajar karena yang cerita ini punya pengalaman, yang menangkap tidak punya pengalaman. Kesimpulannya meleset. Pada cahaya, pada sinar, warna macam-macam itu. Nah ini, coba apa tanya Mas Indra? Ini Mbak, terkait dengan rasa sejati dulu Mbak Gatot. Kan seperti apa yang disampaikan Mbak Gatot tadi kan, banyak praktisi spiritual itu yang membicarakan rasa sejati. Nah, itu pun versinya kadang beda-beda Mbak Gatot. Mungkin kita ini selaku yang mungkin belajar spiritual mungkin agak kebingungan yang dimaksud dengan rasa sejati sebetulnya seperti apa sih Mbak? Gitu. Nah, sebetulnya itu istilah ya. Guru sejati, rasa sejati itu istilah. Akhirnya sama. Yang tidak bisa diterangkan. Kan orang akan memberikan, menanggapi ya, yang ditangkap itu ya rasa, perasaan itu. Orang kan punya perasaan, rasa senang, rasa gembira, rasa nistapa, resah, rasa bahagia, rasa tenang, damai. Ada rasa legi, rasa pahit, rasa asin. Ini yang mana? Kan kita bingung. Iya. Nah ini, karena ini baru bisa dipahami dari pengalaman spiritual. Nah, sedangkan pengalaman ini milik pribadi, yang katanya tidak bisa lah diterapkan pada orang lain, harus orang lain percaya. Nah, ini permasalahannya di sini. Nah, terus pengalaman itu pengalaman apa? Ini permasalahannya. Pengalaman yang bagaimana? Pengalaman pribadi yang
bisa melahirkan satu pandangan yang katanya Buddha pencerahan universal. Yeah. Nah, umumnya Buddha kan selalu menyebut, Buddha tidak pernah menyebut Sang Maha Pencipta. Nah, Buddha selalu bicara masalah mikro dan alam. Jadi jagat ini alam. Ya. Nah, terus tapi di sini ajaran Buddha selalu menyebutkan pencerahan universal, kesadaran universal. Ya bagaimana? Universal di sini pas pengertiannya apa? Apa meliputi jagat raya? Kan bukan. Tetap pribadi. Kalau pribadi menyebut universal yang bagaimana universal itu? Nah ini kan tidak bisa dijelaskan tanpa melalui pengalaman pribadi spiritual. Nah, sampai saat ini semua pengalaman seperti tadi itu para ilmuwan mengatakan itu imajinasi, itu hasil kerja otak, itu memori yang muncul. Jadi yang dipahami, digeluti, dialami pada saat kita bergaul, bermasyarakat, berbahasa, bernegara, berpikir dan sebagainya, itu akhirnya memori itu masuk. Nah itu dalam kita istilahnya meditasi itu muncul. Ya, kemunculan ini dianggap pengalaman spiritual pribadi. Itu menurut pandangan ilmuwan. Hasil dari renungan, hasil dari imajinasi. Imajinasi ini diperoleh pada saat kita bergaul di masyarakat, kita hidup berkehidupan. Tapi di sini saya jelaskan seperti tadi, bagaimana kalau pengalaman pribadi ini lepas daripada organ atau alat untuk berimajinasi. Ini pertanyaannya, bagaimana kalau pengalaman pribadi spiritual ini lepas, tidak ada kaitannya dengan alat peralatan kita? Apa yang terjadi, Mbak? Dari dengan peralatan kita yang bisa menelurkan imajinasi. Nah, bagaimana tanggapan para ilmuwan? Nah ini, terus jawaban paling apa ada? Lu ada. Ya ini yang menjadi taruhannya. Nah kalau ini semua yang mengalami atau semua yang berpengalaman seperti ini tidak bisa, tidak mau dan tidak bisa memang untuk membeberkan pengalamannya, karena ada satu kekhawatiran yang tidak bisa kita pahami ya. Tapi dengan teori-teori tertentu ini bisa dibedah, yakni dengan ajaran Butan Tular ini, tanda dharma mengerwah ini, itu kuncinya. Nah tinggal kesepakatan aja sekarang, kesepakatan aja, karena di agama anjuran itu ada, kuciptakan manusia berkelompok-kelompok, berbahasa-bahasa dan bersuku-suku, tidaklah bergaul lah, saling mengenal. Untuk apa? Untuk kompromi, untuk kompromi, memecahkan masalah yang mestinya sama kok berbeda ini loh. Itu sebetulnya. Dengan begitu maka rahasia hidup ini terbongkar. Kita tahu tentang rahasia hidup ini. Ini masalahnya, penting sekali itu. Kalau tidak, kita tidak bergaul, tidak saling mengenal, tidak saling kompromi, saling rebut bener, bergaul tapi rebut bener, ya tidak ketemu. Yang terjadi justru sampai benturan. pun ya tetap